Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Dalam kesempatan kali ini, eh, saya akan mencoba mereview satu buku yang bagi saya ini menarik, karena buku ini eh, ditulis oleh salah seorang penulis yang dari Amerika. Judul bukunya adalah The 100 Years Marathon: China's Script Strategy to Replace America as the Global Superpower. Ditulis oleh seorang penulis dan pelaku dan saksi sejarah dalam hubungan antara China dan Amerika, yaitu Mikhail Pillsbury. Sorry kalau spelling saya salah, jadi saya ulangi lagi. Mikhail Pillsbury. Jadi menulis buku ini The 100 Years Marathon, dan buku ini bagi saya sangat bukan lagi menarik, tapi di atas menarik, yaitu mampu mencerahkan kita tentang bagaimana upaya hubungan Cina dan Amerika. Dan dalam kalau Anda scroll ke bawah video-video saya, memang ada satu video tentang bagaimana kekuatan geopolitik antara Cina dan Amerika. Nah, dalam kesempatan ini saya akan coba ulas buku ini. Mungkin tidak semuanya isinya, cuma beberapa hal yang saya anggap itu penting dan kita bisa memahami secara baik bagaimana sebenarnya upaya Cina untuk menggantikan posisi Amerika sebagai sebuah negara yang adikuasa atau super powers. Namun sebelum itu, jika para sahabat ingin mendalami bagaimana kekuatan Cina, ada beberapa buku yang nanti bisa dibaca bisa di search dan dipesan bukunya. Dan saya coba ada beberapa buku, misalnya bisa juga dibaca buku Martin Jacques, When China Ruled the World. Ini mengupas tentang bagaimana seluk-beluk Cina, aktivitas mereka dalam mencoba menguasai dunia dari berbagai sisi yang dikupas dalam buku ini. Kemudian ada lagi buku yang sering saya rujuk, yaitu China Silent Army: The Pioneers, Trade Fixers, and the Workers Who Are Remaking the World in Beijing's Image. Jadi ini buku yang menceritakan bagaimana Cina mengirim tentara mereka ke seluruh dunia sebagai pekerja, dan hampir kita juga merasakan di Indonesia, di mana terkadang kita melihat ada warga Cina yang datang ke sini. Kalau kita telusuri melalui buku ini, sesungguhnya mereka adalah bagian dari tentara Cina. Kemudian ada juga buku yang bisa dibaca, misalnya ini buku The Philosophy of Chinese Military Cultures. Ini ditulis oleh William H. Mott IV dan J. Chang Kim. Ini juga tentang Xi ini satu konsep dalam kekuasaan di Cina. Buku ini juga menceritakan bagaimana sejarah filosofi Cina ketika mereka menggunakan militer. Kemudian ada lagi beberapa laporan yang baru saya dapatkan, yaitu ini buku juga bukan buku kayaknya, nih laporan dari RAND Corporation, think tank di Amerika, China and the International Orders. Ini bisa di search di online, dan buku ini atau penelitian ini terbit pada tahun 2018. Jadi bagaimana kemudian Cina menjadi salah satu aktor penting dalam mereka menciptakan sebuah konsep China Global Orders atau China World Orders, dan saya rasa ini sangat bagus kalau dibaca. Kemudian ada lagi buku atau laporan dari NBR, National Bureau of Asian Research. Ini tahun 2020 baru sekali, dan baru saya dapatkan setelah saya search di beberapa sumber. Ini adalah China Vision for a New World Orders.
Jadi buku-buku ini sangat terkait dengan buku yang akan kita bedah pada pagi hari ini, yaitu buku The 100 Years Marathon. Kemudian ada lagi buku atau laporan yang ditulis oleh Center for American New Security, Center for New American Security, Battlefield Singularity, Artificial Intelligence, Military Revolution, and China Future Military Powers. Dan buku ini juga menceritakan bagaimana kekuatan dan kedikdayaan AI, Artificial Intelligence, dan bagaimana kemudian Cina berperan di dalamnya. Sangat update karena 2017. Kemudian ada lagi buku, di samping ada beberapa buku lain yang saya miliki tentang Cina, karena sekarang saya cuma coba menulis buku tentang Cina. Satu buku yang pernah saya dapatkan yaitu Sun Tzu, War and Management. Ini juga buku yang mengupas bagaimana filsafat atau bagaimana tata cara perang yang dihasilkan oleh salah seorang penulis terkemuka yaitu Sun Tzu, dan buku ini menjadi buku wajib bagi masyarakat Cina karena disinilah mereka bisa mengimplementasikan nilai atau filosofi yang ditulis oleh Sun Tzu. Nanti akan kita coba kupas tentang Sun Tzu jika ada waktu. Nah, apa yang penting dari buku ini adalah bagaimana kita lihat upaya Amerika di dalam dalam bahasa yang sederhana, bagaimana menarik Cina supaya tidak terlalu dekat dengan Soviet. Dan harus diakui bahwasanya dalam buku ini disebutkan bahwasanya pada tahun 1950-an Cina masih menjadi negara yang sangat miskin dan dibayangkan orang masih memakai sepeda. Tapi sekarang di 2020 Cina menjadi sebuah negara yang amat luar biasa perkembangan ekonominya. Dan buku ini pun menarik karena banyak informasi yang ditulis ini berdasarkan pengalaman Pillsbury dalam kadang menjadi seorang penulis, peneliti, kadang-kadang dia juga berperan sebagai analis, kemudian dia juga bisa menguasai bahasa Cina. Kemudian Pillsbury juga menjadi salah seorang saksi bagaimana hubungan Amerika selama 4 dekade atau 40 tahun. Nah, ini poin penting ketika kita melihat buku ini. Di awal diceritakan supaya hubungan Cina dan Soviet itu bisa merenggang, kemudian Cina didekati oleh Amerika untuk dilakukan proses modernisasi. Jadi seperti biasa Amerika ketika pasca Perang Dunia Kedua dia akan mencari atau menggali atau menginvestigasi, dan ini telah dilakukan, negara-negara mana saja yang memiliki harapan atau ancaman untuk masa depan negara Amerika. Dan harus diakui pula bahwasanya Cina merupakan negara komunis, Rusia atau Soviet pada waktu itu juga merupakan negara komunis. Karena itu Amerika berusaha sekuat tenaga untuk mendekati inner cycle pemerintah Cina supaya bisa menjadi golden boy-nya Amerika. Nah, pada saat yang sama Cina juga memiliki sebuah dreams atau harapan atau impian supaya mereka bisa menjadi negara super power. Dan kalau saya boleh singkatkan apa yang dilakukan oleh Cina ini lebih seperti bermain Tai Chi. Jadi ada sebuah seni bela diri di Cina. Jadi filosofi Tao, Konfusius, kemudian bagaimana mereka menggunakan kekuatan alam Yin dan Yang dalam melakukan proses menuju China Dreams. Kemudian bagaimana mereka mampu, kalau boleh saya katakan, memperdaya Amerika. Memperdaya di sini memang ada beberapa konsep, nanti akan kita coba gali yang dilakukan oleh pemerintah Cina, terutama ketika pemerintah Amerika sedang gencar-gencarnya pada tahun 70-an, 80-an melakukan proses modernisasi di Cina dengan memberikan sebuah pembelajaran bagaimana menjadi negara superpower. Dan karena itu dalam buku ini juga diceritakan bagaimana jasa Amerika dalam memperkuat ekonomi
memperkuat ilmu pengetahuan, memperkuat militer, bahkan memperkuat dunia intelijennya Cina. Namun pada waktu itu ketika Cina ingin bangkit, mereka mencoba melakukan dari perspektif ilmu militer. Jadi ketika kita bicara tentang perspektif ilmu militer, maka yang perlu dilihat adalah bagaimana mereka menerapkan konsep-konsep intelijen atau konsep-konsep ilmu perang yang pernah ditulis oleh Sun Tzu. Dan semua ini kemudian menyebabkan elit-elit yang menjadi star, menjadi bintang di Cina itu, mereka kemudian belajar dari bagaimana cara Amerika menjadi negara superpower. Dan di buku ini juga diceritakan bagaimana orang Cina, mereka di sekolah-sekolah atau di training mereka membaca atau wajib membaca buku-buku yang dihasilkan oleh para penulis dari Barat, khususnya dari Amerika. Jadi bagaimana Amerika membangun negaranya itu kemudian diadopsi, dan mereka tidak kemudian menerapkan itu dalam kerangka American Way, tetapi mencoba menerapkannya dalam sistem Chinese Way. Nah, satu hal lagi yang paling penting dalam melihat Cina hari ini adalah bahwasanya selalu mereka memiliki ikatan sejarah. Jadi sejarah itu menjadi semacam legitimasi bagaimana mereka harus menjadi negara kuat. Dan ini kemudian yang menjadikan mereka punya mimpi yang disebutkan di sini bahwasanya mereka akan menjadi negara superpower pada tahun 2049. Dan program 100 tahunnya Cina ini benar-benar diberikan kontribusi secara aktif, meskipun sekarang hubungan Cina dan Amerika merenggang dan membaik itu oleh pemerintah Amerika. Jadi Pillsbury menceritakan bagaimana Nixon, bagaimana Reagan, bagaimana Bush, bagaimana Clinton, kemudian bagaimana mungkin Obama untuk mentreat Cina supaya bisa dalam genggaman Amerika. Tetapi apa yang dilakukan ini adalah bukan kemudian menghasilkan image yang bagus terhadap Amerika. Bahkan ketika diberikan semua kebaikan dari pemerintah Amerika ini, dalam buku ini juga diceritakan bagaimana kemudian tidak ada sebuah textbook, buku-buku di Cina yang menceritakan jasa Amerika atau cerita bagaimana orang Amerika memperkuat internal atau ke negara Cina. Nah, di sini saya coba merangkum beberapa hal yang penting dari buku ini setelah saya baca. Ada persoalan di situ, language, bahasa, kemudian powers, kemudian deception. Deception ini ilmu tipu daya atau desepsi yang dilakukan oleh Cina karena mereka hanya satu partai, kemudian semua terkontrol dari negaranya, sehingga banyak filosofi bahasa Cina yang digunakan ketika mereka menghadapi intervensi atau yalah kita boleh katakan bantuan dari pemerintah Amerika. Dalam buku ini saya menemukan paling tidak ada 5 istilah penting yang menjadikan kemudian kenapa saya istilahkan di sini Chinese get it right well, American get it wrong. Jadi ini diakui dalam buku ini bagaimana kemudian beberapa konsep, beberapa istilah, beberapa attitude behaviorsnya diplomatik di orang-orang diplomatik Cina atau militer Cina itu sering disalah dipahami oleh pihak Amerika karena mereka terkadang tidak mampu memahami, kalau kita baca dalam buku ini, konsep-konsep yang dimiliki oleh masyarakat Cina, terutama yang diambil dari Tao, dari ajaran-ajaran keagamaan mereka. Satu istilah yang pertama yang paling menarik dari buku ini adalah Xi. Xi ini saya rasa tadi ada juga ditulis dalam buku ini, The Philosophy of Chinese Military Culture. Xi adalah ini panjang sekali dikupas oleh Pillsbury tentang mystical powers, yang kekuatan mistik yang dimiliki oleh seorang pemimpin dan dia mampu menggerakkan keinginannya, willnya itu dengan kekuasaannya. Dan di sini Xi ini terkadang salah dipahami oleh masyarakat kebanyakan karena terkadang pola diplomatikal China
atau pola-pola Cina keluar adalah mereka sangat humble, dan mereka terkadang tidak mau menonjolkan diri, dan terkadang apa yang diucapkan itu di atas kemudian di bawah juga berbeda. Kemudian bagaimana mereka mampu melakukan diplomatikal dengan sejarah, misalnya dengan Indonesia. Sering kalau kita baca salah satu tulisan di Jakarta Post tahun lalu, bagaimana diplomat Cina menulis hubungan baik antara Indonesia dan Cina itu bukan dari hari ini, tetapi sudah dimulai pada zaman ratusan tahun yang lalu. Jadi Xi ini menjadi hal yang cukup penting bagi Pillsbury dalam mengupas kekuatan atau politik asimetrisnya Cina, dan terkadang ini pun menjadi salah dipahami baik oleh orang Amerika sendiri, para diplomat, juga oleh kita yang hari ini sedang mendapatkan begitu banyak perubahan paradigma yang dulunya adalah everything was made in China, sekarang everything was invaded by China. Kalau dulu semua produk dari China, kalau sekarang semua hal diinvestasi oleh China. Jadi Xi ini, SHI, menjadi sebuah, kalau saya boleh katakan tadi, ini semacam politiknya dalam bela diri Tai Chi yang tidak tidak ribut, smooth, dan semua dilakukan secara sistematis, terukur, dan kadang-kadang di dalamnya mereka menggunakan istilah lain yang saya temukan, yaitu Wei Qi. Wei Qi adalah memperdaya musuh, jadi membuat musuh itu puas, kemudian menyanjung musuh, dia terlena, dan ini biasa dilakukan dalam operasi intelijen. Wei Qi ini menjadi sebuah konsep yang dilakukan dalam politik Cina terhadap Amerika yang dibahas dalam buku ini, yang kemudian kita misalnya suka disanjung dan puas, tetapi kita tidak tahu bagaimana ujung dari kepuasan dan kesanjungan itu berdampak pada kita, misalnya pada jangka panjang. Karena banyak program-program pemerintah Cina, kalau kita baca buku-buku tentang Cina, itu adalah bukan program jangka pendek, tetapi program jangka panjang. Karena itu konsep Wei Qi ini, WEI QE, itu adalah konsep salah satu konsep inti dari paradigma ilmu Xi. Kemudian ada lagi yang dilakukan oleh Cina adalah, dan ini biasa memperdaya aliansi Amerika, adalah Wu Wei. Wu Wei adalah membiarkan negara lain melakukan hal kepada atau untuk negara kamu atau negara kita. Jadi kita membiarkan negara lain melakukan sesuatu yang tujuannya untuk negara kita. Jadi biarkan tangan ketiga yang menyelesaikan urusan kita. Dan ini sekali lagi juga ada dalam ilmu intelijen, dan itu digunakan di beberapa negara. Tapi Cina mampu melakukan ini tidak hanya dalam operasi intelijen, tetapi juga dalam operasi ekonomi mereka, bagaimana melakukan proses kooptasi ekonomi, kemudian dengan membantu, kemudian memberikan investasi yang jangka panjang, karena yang diinginkan adalah di 100 years tadi itu, di 2049. Satu lagi istilah yang menjebak Amerika adalah ketika ada konsep BA. BA ini pernah dimunculkan ketika Henry Kissinger ke Amerika. Jadi diplomat Amerika itu dikatakan bahwasanya Amerika is BA. BA di sini tidak diketahui bahwasanya BA itu adalah tiran, negara tirani. Jadi persepsi Amerika sebagai sebuah negara tirani, hegemoni, itu ada dalam jiwa masyarakat Cina, meskipun mereka sudah dibantu sekian miliar dolar untuk program pengembangan atau modernisasi di Cina. Dan selanjutnya adalah Tao Quan Yu Hui. Ini adalah sebuah konsep yang bermakna adalah sembunyikan ambisi kamu, tetapi kamu kembangkan kemampuan kamu. Dan ini yang dilakukan oleh Cina. Dia terus belajar dan dia membuka diri terhadap hubungan dengan Amerika. Bahkan mereka mengirim pelajar, mengirim jenderal-jenderal mereka untuk belajar ke Amerika. Tetapi kemudian ini yang diajarin oleh Amerika berbalik menjadi sebuah senjata makan tuan. Jadi ini saya rasa
yang cukup penting bagi kita dalam memahami Cina ternyata tidak seperti yang kita bayangkan hari ini. Cina mengirim pasukan, Cina memberikan sekian hal-hal yang seperti Amerika lakukan, tapi Cina lebih banyak bermain dengan humble, dengan jiwa yang tenang, dengan tidak gerasa gerusu, tetapi dia tetap memiliki harapan atau jangka panjang di tahun 2045 atau 2049. Nah, di dalam buku ini juga diceritakan bagaimana militer Cina memperkuat. Jadi mereka yang bergabung dalam militer diperkuat kapasitas intelektual mereka. Mereka di sekolah-sekolah militer mereka belajar bagaimana memahami dan bagaimana mengembangkan negara. Kemudian mereka lah yang akan menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah perkembangan atau pertumbuhan atau pembangunan di negara Cina. Nah, selanjutnya adalah dalam buku ini juga dikupas bagaimana kalau saya buat di sini adalah intelligent activity, jadi kegiatan intelijen yang tidak banyak diketahui oleh publik. Jadi bantuan-bantuan Amerika, dana-dana Amerika yang mengalir ke Cina itu banyak sekali tidak diketahui oleh publik. Jadi ini dilakukan secara sengaja, kalau di sini dibuat intentionally, jadi dilakukan secara sengaja, tetapi tidak pernah dipublikasikan. Jadi dibiarkan orang memahami bahwasanya ada sebuah tensi kreatif atau tensi yang cukup vibran di sana antara Cina dan Amerika. Tetapi sekali lagi Cina diperlukan Amerika karena supaya Cina jangan terlalu dekat dengan Soviet waktu itu. Walaupun sekarang Cina dengan Rusia sudah sangat mesra. Dan yang selanjutnya adalah diplomatical ways. Dalam buku ini juga diceritakan bagaimana orang Cina tidak terlalu agresif dalam melakukan diplomatical ways dengan Amerika. Jadi dia hanya humble, dan setiap temuan-temuan di negaranya yang itu luar biasa tetap dikatakan itu sesuatu yang biasa saja. Jadi ini betul-betul dia mengelola tadi itu. Jadi orang tidak mampu mengukur kekuatan diri kamu. Jadi saya rasa filosofi ini sangat penting. Jadi orang tidak mampu mengukur bagaimana kekuatan diri kita ketika kita menutupi apa yang kita punyai sebagai sesuatu yang disebut dengan kemampuan. Jadi diplomatical ways inilah yang terkadang menjebak Amerika, menjebak para analis Amerika ketika membaca isi pikiran para diplomat Cina, para petinggi militer Cina, dan banyak hal yang terkadang orang salah memperhatikan atau memahami cara-cara orang Cina dalam melakukan hubungan diplomatik. Dan ini kita rasakan juga di Indonesia. Apapun yang kita katakan pada orang Cina, tetapi kita tidak pernah mendapatkan balasan yang sangat krusial, sangat agresif dari pemerintah Cina. Mereka tetap diam, tetapi dalam diam tersebut mereka terus mengirimkan dan melakukan ekspansi ekonomi, ekspansi politik, ekspansi budaya. Dan ini saya rasa ketika saya baca buku ini dan buku When China Rules the World, baru kita bisa memahami, dan itu tidak bisa kita lawan dalam atau kita hadang dalam 1-2 malam, karena ini semuanya adalah adu strategi. Jadi kalau Anda ingin melawan atau menghadang Cina, belajarlah bagaimana cara orang Cina berpikir. Jangan menggunakan cara Anda berpikir, karena orang Cina melakukan sesuatu dengan penuh preparation, dengan penuh persiapan, dengan penuh taktik, dan jarang dilakukan sebuah kebijakan atau operasi intelijen yang itu terasa rusuh. Kemudian dalam buku ini juga diceritakan bagaimana kerjasama intelektual antara Cina dan Amerika. Di sini ada disebutkan tentang beasiswa, kemudian joint research, kemudian transfer teknologi, bahkan pihak Cina diberikan akses ke sebuah center di Amerika supaya orang Cina tahu bagaimana Amerika membangun teknologi mereka yang disebut dengan advanced teknologi. Jadi ini merupakan salah satu keberhasilan Cina di dalam menghadapi Amerika. Ketika Amerika ingin menguasai Cina, malah Cina memanfaatkan itu dengan, ini saya rasa tadi ilmu Tai Chi, mengambil energi itu dan terus dia kembangkan diri mereka dengan sangat low profile. Nah, ini nanti Anda bisa baca tadi yang saya sebutkan bagaimana kemudian Cina itu menjadi terlibat dalam international orders. Kemudian dalam buku ini juga saya menemukan bahwasanya bagaimana peran negara Cina yang
sangat kuat membackup company mereka, membackup bisnis mereka. Jadi di dalam mereka sebenarnya tidak ada demokrasi, tetapi mereka bisa bermain dalam arena democratization. Jadi saya buat di sini control by state to control free market. Jadi di negara mereka sangat ketat, tetapi mereka bisa melakukan proses free market atau mengontrol free market atau perdagangan bebas. Jadi ini amat luar biasa. Kalau kita boleh katakan negara Cina itu sebagai sebuah negara yang state company, jadi negara yang seperti perusahaan. Jadi negara yang betul-betul membackup habis perusahaan-perusahaan mereka di luar negeri. Selanjutnya adalah tentang politik balas budi. Nah, ini tadi yang saya katakan, banyak mereka yang kaget ketika membaca buku ini, bagaimana kemudian setelah sekian budi ditanamkan oleh Amerika, tidak ada balasan yang setimpal yang didapatkan oleh Amerika. Bahkan dalam buku ini dibuat Amerika the Great Satan. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat orang Amerika kadang-kadang sedikit kecewa dengan Amerika. Pertama, tidak ada penghargaan dari pemerintah Cina, kemudian tidak ada trust yang sangat full dari pemerintah Cina. Kemudian di sini juga diceritakan bahwasanya Cina juga tidak ingin didominasi oleh Amerika, karena apapun yang bantuan dari Amerika terhadap Cina tetap dianggap bahwasanya Cina ingin didominasi oleh Amerika, sehingga ini menjadi isu krusial dalam buku ini karena ditulis oleh pelaku, saksi, dan dia juga terlibat pembicaraan intensif dengan para diplomat Cina, dengan petinggi militer Cina. Jadi dia betul-betul mengajukan sebuah pertanyaan, kenapa tidak ada sedikit pun penghargaan terhadap orang Amerika dalam buku-buku teks yang ada di Cina. Tetap digambarkan Amerika ingin melakukan proses hegemoni terhadap negara Cina. Jadi ini penting dicatat bahwasannya bagaimana misalnya kalau Indonesia ini, bagaimana orang Cina mempersepsikan orang Indonesia di negara mereka. Bukan kita bagaimana orang Indonesia mempersepsikan Cina, tapi bagaimana apa bayangan Indonesia dalam masyarakat Cina di negara Cina. Karena dengan politik tadi Xi, Wei, Wu Wei, Ba, Tao, Quan, Yan, Wei, itu kita bisa tahu bahwasanya ini betul-betul sebuah kerangka kerja yang sangat dalam, sangat filosofis, dan terkadang musuhnya pun tidak tahu kalau dia sedang ditaklukkan. Kalau kita baca buku ini dan juga baca buku Sun Tzu. Dan ini juga diceritakan bagaimana kekecewaan Amerika terhadap Cina ketika banyak teknologi yang dicuri dari pemerintah atau hasil invention dari Amerika, yang membuat orang Amerika mengatakan bahwasanya mereka mengalami kerugian jutaan dolar karena penemuan-penemuan mereka dicuri oleh Cina. Dalam buku ini nanti bisa dibaca sendiri pada bagian akhir, dan ini menjadi sebuah hal yang menarik bagi kita hari ini dalam memahami orang Cina dan pemerintah Cina. Dan yang terakhir adalah di sini di dalam buku ini dia ceritakan juga tentang bagaimana kemudian Cina akan memimpin, akan menjadi sebuah negara superpower pada tahun 2049. Dan di situ akan muncul sebuah konsep China World Order. Jadi semua akan mengikuti pola Cina. Kalau sebelumnya American World Order, jadi tatanan dunia mengikuti apa yang diinginkan oleh Amerika, mungkin di 2040-an ke atas tatanan dunia akan menikmati, akan merasakan, akan mendapat efek besar dari apa yang disebut dengan China World Order. Jadi tatanan dunia dari masyarakat Cina, dan di sini diceritakan berbagai poin penting, dan penulis buku ini juga memberikan beberapa poin tentang apa yang harus dipikirkan tentang keinginan Cina tersebut. Kemudian juga dia juga menceritakan bagaimana Amerika harus betul-betul menjadi sebuah negara yang sedang berperang melawan Cina, karena banyak hal yang akan mereka dapatkan efek dari Cina menjadi sebuah negara superpower. Nah, di akhir buku ini penulis Pillsbury menceritakan atau memberikan sebuah harapan bagaimana kita memahami
long term Chinese strategy. Jadi ini sangat penting, dan karena itu saya menganggap buku-buku seperti ini paling tidak memberikan kita sebuah wawasan, sebuah pandangan, sebuah kerangka atau framework dalam memahami pemerintah Cina hari ini. Dan ini tidak ada kaitannya kita dengan benci negara A, benci negara B, tapi yang kita perhatikan adalah dari sisi ilmu pengetahuan, bahwasanya kita perlu memahami filosofi sebuah negara, perlu memahami ajaran, keyakinan, kemudian bagaimana strategi sebuah negara itu dilakukan untuk melakukan proses penaklukan terhadap negara lain dalam waktu yang cukup lama. Demikian para sahabat, semoga ada manfaatnya dari bedah buku kita pagi ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.